Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Menaldi Pratama dari kelas Ekonomi Syariah 6B akan menjelaskan tentang manajemen penganggaran pada bank syariah. Yang pertama adalah tentang pengertian anggaran itu sendiri. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa mendatang. Hubungan anggaran dengan manajemen keuangan berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut dengan rencana keuangan atau budgeting. Ada 7 proses yang dilakukan dalam penganggaran keuangan. Yang pertama adalah menyusun rencana kerja lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap jenis tingkat kegiatan yang ada pada suatu lembaga termasuk bank syariah. Yang kedua adalah penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan kuantitatif lainnya, dilakukan melalui suatu sistematika dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan. Tiga adalah rencana kerja masing-masing dari setiap kesatuan usaha satu sama lain atau secara keseluruhan harus dapat berjalan secara serasi. Yang keempat adalah dalam penyusunan rencana kerja perlu adanya partisipasi dari seluruh tingkat manajemen sehingga pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab seluruh anggota manajemen. 5. Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi top manajemen dalam mengelola bank dalam rangka mencapai rencana yang telah ditetapkan. 6. Anggaran merupakan alat mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja sekaligus dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan tindak lanjut. Terakhir, anggaran merupakan alat pengawasan dan pengendalian jalannya bank syariah. Manfaat dan keuntungan yang didapatkan dari penyusunan rencana keuangan atau budgeting. Pertama, sebagai stimulus terhadap pertimbangan basic policy of management. Yang kedua, adanya polarisasi pembagian tanggung jawab yang jelas. 3. Mendorong anggota untuk ikut dalam penetapan tujuan. 4. Mendorong semua pihak untuk membuat rencana sesuai dengan tupoksinya. 5. Mendorong manajemen untuk merealisasikan terhadap apa yang direncanakan. Selanjutnya, mendorong memakai data keuangan sebelumnya. 7. Mengharuskan adanya pemakaian tenaga kerja, fasilitas, dan kapital seekonomis mungkin. 8. Berpengaruh terhadap akurasi waktu dan pertimbangan yang cermat. 9. Menunjukkan efisiensi atau kekurangan dari institusi. 10. Mendorong terhadap analisis intern usaha secara periodik. 11. Mengecek terhadap kemajuan tujuan proker. Dan terakhir adalah membantu dalam peroleh dana dari DPK. Untuk membuat suatu rencana yang melibatkan waktu yang akan datang, sehingga diperlukan batasan-batasan atau asumsi antara lain. 1. Didasarkan pada estimasi atau taksiran. 2. Diperkirakan dengan perkembangan situasi dan kondisi. 3. Merupakan alat bantu terhadap pelaksanaan, pengawasan atau controlling dan evaluasi. Yang keempat adalah dalam realisasi budgeting perlu usaha dan kerja keras. Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam menyusun rencana keuangan. 1. Bottom up budgeting adalah pendekatan dalam menyusun anggaran yang dimulai dari tingkat terendah sebagai dasar penyusunan anggaran di tingkat atasnya. Anggaran dari seluruh tingkat digabung menjadi anggaran secara keseluruhan. Top down budgeting, pendekatan penyusunan anggaran yang dimulai dari tingkat yang di atas dengan menentukan target bagi tingkat di bawahnya. Kurang memberikan motivasi bagi pelaksanaan dalam mencapai target. Incremental budgeting, pendekatan penyusunan anggaran dengan berdasarkan pada anggaran tahun lalu, kemudian dilaksanakan penyesuaian perubahan yang dilakukan. 4. Fixed budgeting, pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dibuat tetap untuk seluruh tingkat aktivitas.
ada tendensi menyesatkan dalam evaluasi, sebab ada kemungkinan membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran pada tingkat aktivitas yang berbeda. Flexible budgeting, pendekatan dalam menyusun anggaran dengan menyusun anggaran yang berbeda-beda untuk tiap aktivitas. Dalam hal evaluasi, informasi yang diperoleh lebih valid dengan cara membandingkan antara realisasi dengan rencana anggaran pada tingkat aktivitas yang sama. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana keuangan. 1. Tingkat kualitas manajemen. 2. Tingkat likuiditas yang dimiliki. 3. Tingkat kualitas aset. 4. Struktur deposit atau simpanan. 5. Kualitas sistem produk. 6. Pemilik dana. 7. Atau yang terakhir adalah pemumpukan modal. Bank yang hendak membentuk anggaran dananya perlu senantiasa memperhatikan besarnya reserve requirement yang ditetapkan otoritas moneter, karena nilai reserve requirement akan mempengaruhi besarnya dana yang dapat disalurkan pihak bank ke dalam aktiva produktif atau earning assets. Ada beberapa bentuk reserve requirement, yakni legal reserve requirement, working capital reserve requirement, dan terakhir seasonal atau cyclical reserve requirement. Dalam menyusun anggaran, Bank Syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi volume penyaluran dana, yaitu faktor internal dan segmentasi pasar. Faktor internal berkaitan dengan pola manajemen pada bank syariah yang bersangkutan, seperti posisi keuangan, sumber dana, kualitas aktif, dan kualitas aktiva. Segmen pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.